Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali di channel Mr. Misham. Di sini kita belajar um, desain elemen mesin, textbook Shikli, dan pagi ini kita masuk ke bab 8, chapter 8, tentang screws, fastener, and the design of non-permanent joint. Ya, kita tahu bahwa kalau ada komponen yang akan kita assembling, kita pasang, kita gabungkan, maka di situ kita memerlukan penyambungnya atau fastenernya. Nah, fastener ini bisa berbentuk permanen maupun non-permanen. Yang permanen tentu seperti sambungan las atau welding joint. Nah, di sini kita akan belajar yang tipe non permanent, yang tidak permanen, artinya bisa dibuka-buka kembali, bisa dipakai kembali. Skrup misalnya, skrup, eh, kemudian ada fasteners yang termasuk di dalamnya sambungan baut dan mur. Barangkali kita bisa lihat di sini sebuah contoh dari sambungan dari komponen baut. Ya, kita lihat di sini, sorry, ya, ya ini baut dan pasangannya ini adalah mur. Jadi mur ini akan diikat ke sini, ya, kemudian yang akan disambungkan biasanya katakanlah plat, ada dua plat di sini, ya, maka plat ini akan disambungkan atau dijepit oleh kepala baut dan mur ini. Supaya jepitan itu bisa terjadi, maka sebaut itu dilengkapi dengan ulir, ya, screws, ya kan, baut, ya, itu semua dilengkapi dengan ulir. Masalahnya ada yang ulirnya penuh, tapi ada juga yang sebahagian seperti ini. Ini sebagian. Eh, Bagian-bagian dari baut dapat kita lihat di sini. Eh, Pitch itu yang paling penting. Pitch ini adalah jarak antar puncak dari ulir. Ya, kemudian sudut 60 derajat ini adalah sudut kemiringan daripada ulir ini. Eh, Tentang diameter ada tiga, minor, pitch, dan major. Pitch tentu pada puncak daripada ulir, ya, itu pitch, kemudian major itu bagian luarnya, yang ini bagian luar, dan minor, minor itu bagian dalam. Jadi kita bisa lihat di sini. Itu bagian-bagiannya. Kemudian kita juga perlu tahu, kalau kita bicara baut, kita perlu tahu tentu dia punya properties. Kita harus tahu berapa Young modulus of elasticity-nya, berapa Poisson ratio-nya, berapa rho atau density daripada baut. Nah, ini semua sudah pakai standar, ya, standar. Nanti kita lihat ada British Customary Unit, ya, eh, dalam inci, dan metrik, ya, ulir metrik. Kita akan nanti pelajari itu.
Nah, saya ingin tunjukkan bahwa juga baut ada yang ulir setengah seperti ini, ya. Tapi ada juga yang penuh. Nih. Jadi yang kosong ini kita sebut dengan shank. Ini kepala baut, ya. Saya kira yang sudah lulus menggambar teknik sudah bisa menggambar baut dengan baik. Dan ini murnya. Biasanya kalau kita pasang mur, ya kalau ini mur ini kita pasang di sini, kita pasang di sini. Eh, Jarak dari sini kemari ini bisa 2 sampai 3 panjang pitch-nya. Jadi nggak kelebihan terlalu besar ya. Nah, tentang aplikasi, saya kira aplikasi baut dan mur khususnya yang non-permanent joint ini, walaupun satu komponen itu, satu struktur itu kita menghindari adanya sambungan, tapi tidak mungkin dihindarin ya, tidak mungkin dihindarin. Kita ambil contoh untuk sebuah pesawat itu banyak sekali membutuhkan sambungannya. Kalau yang kecil-kecil di total ya mungkin ya jutaan ya. Nah, jutaan komponen sambungan yang kecil-kecil. Di kendaraan mobil, sepeda motor, sepeda, even kemudian steel structure atau struktur baja, katakanlah seperti space truss seperti ini. Yang kita lihat eh, antar beam di sini ada sambungan baut, tetapi karena ini kita menggunakan space truss, jadi ada bolanya, ini ball, ya, dan beam ini antara batang ini yang ukurannya juga berbeda-beda, ini dimasukkan atau dihubungkan ke ball ini. Jadi cara menghubungkannya tentu menggunakan sambungan baut. Nah, seperti ini. Jadi eh, baut ini nih akan baut-baut ini akan dimasukkan ke dalam apa? Dimasukkan ke dalam bolnya. Jadi kalau bolnya itu seperti ini, eh, mungkin aja ada 6, 8 ya keliling. Eh, jadi harus betul-betul diperhitungkan karena banyak kegagalan di lapangan itu bukan pada batangnya yang tidak kuat, tapi pada sambungan. Khususnya kalau terjadi extreme external loading, angin kencang, gempa, seperti itu. Sehingga bukan hanya gaya aksial yang terjadi, ya, bukan hanya gaya aksial, tetapi juga bisa bending atau juga bisa terjadi torsion. Jadi ulirnya harus betul-betul dipertimbangkan ya, dipertimbangkan, dihitung. Ya, eh, aplikasinya banyak sekali. Nanti pelan-pelan kita akan mempelajari aplikasi daripada sambungan ini. Nah, titik berat dari bab yang kita pelajari sekarang ini adalah eh, tentang, let's see, pertama material ya jelas, yang kedua eh, strength atau kekuatan daripada baut dan mur, ya. Apakah yang akan kita gunakan misalnya eh, yield strength atau eh, apa atau elastic strength, ya. Ini tentu akan kita pelajari di sini. Demikian juga pengambilan safety factor dalam desain atau faktor keamanan desain.
Berikutnya tentu stiffness. Stiffness atau kekakuan, ya, K dari baut ini. Karena barangkali ini saya tambahkan di sini K, ya. Kita tahu bahwa K itu sama dengan A kali E per L. Jadi kalau L atau katakanlah di sini L, ya, grip length, eh, ya katakan ini baut, oh ini mur, maka grip length-nya ini, nah inilah L. Kemudian A adalah luas penampang, A ini luas penampang, dan E tadi modulus elastisitas, maka kita bisa menghitung K. Apabila luas penampang, modulus elastisitas, dan grip length-nya kita ketahui. Ya, kita bisa menghitung stiffness. Dan tentu stiffness itu sangat penting ketika kita menghitung berapa gaya yang bekerja pada baut. Yang kita tahu bahwa eh, pada batas elastik, dan memang perhitungan baut ini batas elastik, ya. Kita tahu F sama dengan K kali delta. Di mana delta ini perpanjangan. Jadi kalau ada beban tarik katakanlah F ke sana, F ke sana, ya. Biasanya ini diterima oleh baut mur, ya. Maka eh, stiffness-nya itu ada pada, karena kita menghitung sambungan, ada pada sambungan K daripada batang baut. Dan delta tentu perpanjangannya. Jadi kalau awalnya L, setelah terjadi beban menjadi L1. Maka delta adalah L1 kurang kurang L. Nah, jadi F yang terjadi ini akan menghasilkan satu tegangan, tegangan tarik. Nah, tegangan tarik ini, katakanlah di sini karena aksial, ini kan berarti F dibagi dengan luas penampang. Nah, sekarang ketika kita bicara luas penampang nanti, ya, ini masih umum, ya. Apakah luas penampangnya pada daerah yang berulir atau pada daerah yang berulir, ataukah pada daerah ini daerah berulir atau daerah yang tidak berulir? Harga A ini berbeda. Ya, jadi pada daerah yang berulir itu kita nanti bisa lihat dengan di sini, ya, dengan tabel itu AT, artinya threaded area. Tetapi eh, ada luas, barangkali ketika kita ikat, dia platnya itu tidak mengenai pada ulirnya, tetapi pada batangnya. Maka kita tidak menggunakan AT, begitu. Jadi eh, untuk video kali ini hanya untuk memperkenalkan itu dulu. Nanti pada berikutnya kita akan pelajari tentang standar ulir, ya, apakah itu ulir metrik maupun eh, ulir non metrik atau British. Baik, itu dulu. Eh, Silakan mahasiswa membaca bab 8 mulai dari 81 sampai dengan subbab yang terakhir. Sekian.